Baik, kembali lagi bersama dengan acara Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah pemirsa yang di rumah dan juga di studio, kita dengarkan dan simak bersama tadi berbagai informasi yang kita dapat sangatlah bermanfaat ya, yang dijelaskan oleh Ustadz tadi. Tentunya banyak sekali informasi-informasi yang apalagi sekarang momennya lebaran ya, topiknya lagi hangat-hangat dibincangkan, pererat silaturahmi. Jangan sampai tetangga kanan kiri tidak kita silaturahmi kan ya. Oke, baik, sepertinya ibu-ibu yang cantik yang menyala-menyala jilbabnya kita akan persilakan nantinya akan tanya jawab. Untuk itu kita akan kembalikan kepada rekan saya Fadila Agani. Oke, baik, terima kasih Rivaldo, dan saat ini saya sudah berada di samping ibu-ibu dari BKMT Handil Jaya. Mana suaranya? Lebaran kedua semangatnya masih membara ya. Jadi tadi sudah kita dengarkan Ibu ya, ceramah dari Ustadz Ahmad Mubashir dengan tema pererat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Dan juga ibu-ibu udah gak sabar sekali Valdo dan Pak Ustadz untuk bertanya. Ya, boleh kita langsung lanjut aja? Oh iya, tapi nanti kita punya password nih ibu-ibu. Kalau misalkan ingin bertanya sama Pak Ustadznya, kita punya password, tagline-nya adalah Ustadz tanya dong. Iya boleh dong. Iya. Oke, bisa ibu-ibu atau mau kita ulang sekali lagi nih? Boleh. Kasih ya? gerakan tangannya dong ya, bersemangat. Ya. Ustadz tanya dong. Iya boleh dong. Oke, baik ibu-ibu yang cantik luar biasa yang pink Fanta ini. Boleh, siapa yang mau bertanya silakan nanti perkenalkan diri, dari mana asalnya ibu ya. Oke, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya dong. Iya boleh dong. Saya Ibu Erni Yusnita dari Permata Kelurahan Handil Jaya, ingin menanyakan, tapi di luar tema ya Ustadz, mengenai sholat nih Ustadz. Sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah taubat. Kita kan ibu-ibu majelis taklim rata-rata tuh setiap bulannya mengadakan sholat sunat tasbih dan taubat. Nah, yang saya tanyakan tuh Ustadz, kita ini kan manusia biasa. Jadi kan sudah sholat sunat taubat, kita kan berdoa kan memang kita memang benar-benar bertaubat. Sudah tuh di kehidupan kita ke depannya sehari-hari kita berbuat kesalahan lagi, yang tidak sengaja apapun yang tidak yang disengaja Ustadz. Apakah kita selanjutnya sholat lagi? Nah begitu Ustadz, apa diterima atau gimana Ustadz? Itu yang saya tanyakan Ustadz. Cukup itu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa tadi Ibu sayang namanya? Bu Erni Ustadz. Bu Erni bertanya tentang sholat taubat ya. Baik, selanjutnya untuk ibu-ibu yang lain boleh mic-nya ibu-ibu kita pinjam terlebih dahulu. Boleh, siapa dulu? Oke, yang di depan dulu ya Bu ya, baru nanti ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya dong. Iya boleh dong. Saya Ibu Nelly dari BKMT Handil Jaya. Ini pun di luar tema Ustadz. Saya mau menanyakan masalah fidyah. Apakah pembayaran fidyah, apakah kita wajib membayarkan fidyah untuk orang tua kita yang tidak bisa berpuasa lagi, tapi sementara contoh misalnya anak-anaknya masih susah juga gitu. Dan kalau misalnya memang ada rezeki, apakah pembayaran fidyah itu harus kita bayarkan memang wajib setelah bulan Ramadan, ataukah nanti bisa kita bayar setelah kita ada rezeki gitu Ustadz? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nelly nanya tentang fidyah ya. Oke, baik. Selanjutnya boleh Ibu silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya dong. Iya boleh dong. Nama saya Rohana dari BKMT Handil Jaya. Ini di luar tema juga Pak Ustadz. Masalah pembayaran zakat fitrah.
Kita ada saudara kakak tuh hidupnya susah Ustadz. Bolehkah kita membayar zakat fitrah sama kakak kita sendiri? Itu yang saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Rohana bertanya tentang zakat ya. Bagaimana bolehkah kita membayar langsung ke saudara kita jika dia nggak mampu ya Bu ya. Dan selanjutnya masih ada Ibu dari BKMT Handil Jaya. Oke, silahkan Ibu. Pak Ustadz, boleh tanya dong? Iya, boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aci Nurjana dari BKMT Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Julutung. Dalam acara Gema Takbir Kemenangan Jack TV Inspirasi Kyoto ini, saya ingin bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang menang itu. Ya Pak Ustadz ya. Itu saja ya pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Aci bertanya, orang yang menang di Hari Raya Idul Fitri itu yang seperti apa Bapak? Ciri-cirinya ya Pak Ustadz? Masih ada lagi? Oke, luar biasa sekali BKMT Handil Jaya, mana suaranya? Aduh, sudah jilbabnya cerah-cerah, ternyata pada banyak-banyak yang bertanya ya. Silakan Ibu. Oke. Ustadz, tanya dong. Iya, boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiriah dari Kelurahan Handil Jaya, BKMT Kelurahan Handil Jaya dan Kecamatan Julutung. Yang akan saya tanyakan di sini mengenai yang Ustadz sampaikan tadi. Yang pertama, bagaimana tuntunan dalam berhari raya. Kemudian yang kedua, bagaimana juga tuntunan mengumandangkan takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Hoiriah bertanya, bagaimana cara tuntunan dalam berhari raya dan yang keduanya apa Bu? Oh, tuntunan dalam mengumandangkan takbir. Silakan Valdo. Waduh, boleh tepuk tangan yang meriah dulu untuk ibu-ibu yang luar biasa, pertanyaannya sangat berbobot dan bermuatan. Iya, luar biasa nih ya. Sampai ustadznya agak mikir dulu gitu, luar biasa. Ini luar biasa tentunya sharing session di kali ini ya. Luar biasa. Ilmunya enggak tentang silaturahmi dan hari raya saja, tentang zakat pun juga ada ya, tentang apa lagi nih, tentang fidyah juga ada. Baik, kita akan kupas satu persatu dan kali ini kita akan kupas dari pertanyaan pertama yang tentunya diajukan bersama dengan Ibu Ernista. Iya, Ibu Ernista ya. Erniusnita. Baik Ibu, ya. Jadi Ustadz, Ibu ini bertanya tentang sholat sunnah tasbih dan juga sholat taubat. Nah ini sudah dilakukan. Namun tentunya di kehidupan masih berbuat salah dan hilaf. Apakah sholatnya perlu sholat lagi atau sholat tersebut diterima? Mohon dijelaskan Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang sangat baik ini. Maka dalam hal ini sudah kita ketahui salah satu di antara sholat yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu sholat sunat tasbih dan begitu juga sholat sunat taubah. Sholat sunat tasbih dilakukan 2 rakaat, dalam hal ini 2 kali salam kalau dilakukan pada malam, dan juga dilakukan 4 rakaat sekaligus kalau diwaktukan di waktu siang. Maka ini salah satu perkara yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang bisa melakukannya setiap hari maka kerjakan. Kalau tidak mampu setiap hari maka 1 bulan. Ya, kalau tidak mampu juga 1 bulan maka dalam 1 tahun kerjakan. Kalau tidak mampu juga dalam 1 tahun 1 kali seumur hidup. Ya.
Nah, kemudian saya sendiri menambahkan kalau tidak mampu juga mati belah. Ya, nah, ini sunnah di antara kesunahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di dalam itu banyak yang kita baca tasbih kepada Allah, mengagungkan dan mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Begitu juga salat sunat taubah juga merupakan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalaupun kita masih melakukan perbuatan dosa, maka tentunya kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ulama mengatakan hitungan dosa kita itu akan ditulis oleh malaikat atid sebagai suatu keharaman setelah 6 jam ke depan. Apabila kita melakukan suatu perbuatan dosa dalam waktu kurun 6 jam ke depan belum juga kita bertaubat kepada Allah, maka baru ditulis sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kurun waktu 6 jam itu kita bertaubat, beristighfar, maka tidak akan ditulis sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kata Rasulullah SAW, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui selalu iman kalian dengan mengucap la ilaha illallah. Artinya jangan bosan bertaubat. Para pemirsa jamaah Jeng TV, jangan bosan bertaubat, tapi bosanlah berbuat maksiat. Jadi kalau seandainya kita hari ini maksiat, besok taubat lagi, maksiat, besok taubat lagi, maksiat, besok taubat lagi, tidak apa-apa asalkan mau bertaubat. Yang bahaya ini bosan taubatnya, ya, suka maksiatnya, itu yang bahaya. Jadi jangan sampai kita yang penuh dengan dosa sehingga terlena dengan dosa tersebut, karena satu saja perbuatan dosa yang kita lakukan akan ada titik hitam di dalam hati kita. Besok melakukan dosa lagi, belum terhapuskan titik hitam tadi, titik hitam lagi terus tiap hari, ya, titik hitam, akhirnya gelap semua hati. Nah, itulah yang kadang meninggalkan agama, bahkan murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Namunlah kita manusia biasa, iman ini seperti air sungai, kadang pasang, kadang surut, seperti air laut. Ya, iman imma yazid wa imma yangkus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Kemarin di Ramadan iman kita meningkat tuh, naik ya. Tabelnya apanya naik, tingkatannya. Nah, ini setelah Ramadan ini di hari raya ini mulai nurun lagi tuh. Ya, ini salah satu tanda orang yang rugi. Orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, salah satu cirinya yaitu dia istiqomah dengan ibadah Ramadannya dan dia menjadi insan yang lebih baik dari sebelum Ramadannya. Ini salah satu ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dosa yang kita lakukan dilebur dan dihapuskan oleh Allah, dan kita mulai dari nol lagi setelah Ramadan kali ini. Di hari yang fitri ini kita selalu bermunajat kepada Allah dan beristighfar dan memulai langkah awal untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bosanlah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Iya, bagaimana Ibu udah jelas ya terjawab pertanyaannya ya. Baik, kita akan kupas berbagai informasi dengan pertanyaan kedua yang tentunya diajukan kepada Ibu Nelly. Ini sebenarnya pertanyaannya panjang tapi saya simpul ya Ibu ya. Bertanya tentang fidyah. Ustadz, apakah kita wajib membayar fidyah untuk orang tua yang tidak bisa puasa lagi dan juga kondisi anaknya yang tidak mampu? Bagaimana Ustadz? Silahkan dijelaskan. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali. Ketika berpuasa tentu ada di antara keluarga kita yang tidak mampu melakukannya kemarin berpuasa, ya tak? Ada yang disebabkan sedang melahirkan mungkin, atau sedang menyusui, atau disebabkan sudah lanjut usia, atau uzur di antaranya sebab dalam keadaan musafir dan sebagainya. Maka ada beberapa uzur yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Namun setelah lepas Ramadan, maka ada kewajiban lainnya, yaitu mengqadha puasa yang tertinggal. Tetapi dalam hal qadha ini ada yang plus fidyah. Dalam hal mengqadha puasa Ramadan ini ada yang plus membayar fidyah. Fidyah yaitu bersedekah kepada fakir miskin daripada makanan
pokok yang sering kita makan sehari-hari, konsumsi sehari-hari, dalam hitungan 1 mud, 1 hari tinggal puasa hitungannya 1 mud. Kalau kita hitung dengan ukuran kilo, kurang lebih 7 ons atau kurang lebih 1 kilo daripada beras makanan pokok kita. Di antara orang yang wajib membayar fidyah yaitu orang yang sudah lanjut usia al-haram, yaitu orang yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa karena usia, dan diantaranya pula orang yang pikun, ya. Kalau yang kita maksud itu maksudnya orang yang pikun yang tidak bisa berpuasa, maka dia dikenakan kewajiban membayar fidyah. Pertanyaannya, siapa yang membayarkan fidyahnya? Kalau dia sendiri yang mampu, maka dia sendiri yang membayarkan fidyahnya. 1 hari tinggal puasanya berarti 1 mud, 2 hari 2 mud, 3 hari 3 mud, begitulah seterusnya. Kalau dia tidak memiliki daripada makanan untuk yang difidyahkannya itu, maka dialihkan kewajibannya kepada orang yang wajib memberi nafkahnya selama ini. Yaitu dalam hal ini kalau sudah orang tua tidak mampu, maka yang berkewajiban memberi makannya, menafkahinya, membelanjakannya yaitu anaknya. Dalam hal ini anak laki-laki terlebih utama, ya. Maka anak tersebutlah yang membayarkan fidyahnya, begitu pula nanti fitrahnya. Maka kalau anaknya pun masih tidak mampu, anaknya miskin, maka diberi waktu untuk sampai dia mampu, ya, sampai Ramadan berikutnya, alat tarohi. Artinya dalam hal ini membayarkan fidyahnya tidak diwajibkan langsung, tapi menurut kapan mampunya anak ini. Kalaupun tidak ada mampu juga mungkin tahun depan, ya, tapi sudah dikali 2 itu, 2 kali, ya. Begitulah seterusnya. Kalau tidak mampu juga, berarti maka dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak membebankan, bahkan dia sendiri yang boleh menerima fidyah atau menerima sedekah tersebut, ya. Kira-kira seperti itu, wallahu alam. Iya, alhamdulillah Ibu sudah terjawab persoalan Ibu, ya. Oke, baik, kita akan beralih kepada pertanyaan ketiga yang tentunya diajukan kepada Ibu Rohana. Ibu Rohana tentunya menanyakan soal zakat fitrah. Ustadz, kakak saya hidupnya susah, apakah boleh kita membayar fitrah kakak sendiri atau kakak kandung kita? Silakan dijawab, Ustadz. Kaidah ada dalam membayar fitrah itu kullu man talzamu nafaqatuhu, ya, talzamu fitratuhu. Setiap orang yang wajib kita memberikan nafkah itu tidak wajib kita membayarkan fitrahnya. Adapun kakak saudara itu bukan termasuk orang yang wajib kita memberikan nafkah. Orang yang wajib kita memberikan nafkah itu seperti orang tua, ya, anak kita. Maka di situ ketika kita wajib memberikan nafkahnya, talzamu fitratuhu, maka wajib kita membayarkan fitrahnya. Artinya kalau saudara kita dalam keadaan miskin, kita tidak wajib membayarkan fitrahnya, tapi kita boleh memberikan fitrah ke dia. Ya, karena kakak bukan termasuk orang yang wajib kita memberikan nafkahnya. Yang wajib memberikan nafkah itu seperti orang tua kita, mak atau ibu, orang ayah kita, anak dan istri kita, maka wajib kita membayarkan fitrahnya. Tidak boleh kita berfitrah ke orang tua, ke ayah, ya, kemudian ke ibu yang sudah tua misalnya, atau ke anak yang susah, yang miskin, ya, atau ke istri, itu tidak boleh. Karena orang yang wajib kita beri nafkah, maka wajib kita yang membayarkan fitrah. Orang yang tidak wajib kita beri nafkah, boleh kita memberikan fitrah kita ke dia, ya. Seperti umpamanya cucu, seorang cucu boleh berfitrah kepada kakeknya atau neneknya, karena nenek bukan kewajiban cucu memberi makannya ketika masih ada anak dari kakek dan nenek tersebut. Mudah-mudahan bisa Ibu pahami, ya Bu. Iya, alhamdulillah persoalan zakat fitrah sudah terjawab. Kita akan beralih kepada pertanyaan keempat yang tentunya diajukan bersama Ibu Acil Dana, ya. Iya, Ibu Acil, Aci.
Iya, Ibu Aci seperti makanan aja namanya. Aci. Iya. Baik, tentunya pertanyaan Ibu ya, bagaimana ciri-ciri ataupun kategori orang yang menang di hari raya Idul Fitri? Silakan dijawab Ustadz. Terima kasih. Ciri-ciri orang yang menang itu sudah kita sebutkan tadi Ibu. Tentunya yang pertama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diganti perbuatan buruknya selama ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, yang ketiga tentu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang menang di hari raya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung dan menang orang yang membersihkan hatinya, jiwanya, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan selalu berzikir ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah salatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perubahan drastis pada diri kita apabila kita lepas meninggalkan Ramadan. Yang tadi umpamanya sebelum Ramadan tidak pernah sholat jamaah di masjid, setelah Ramadan rajin ke masjid. Nah, ini berarti mendapatkan kemenangan tersebut. Yang dimana sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran, ya, di Ramadan dia rajin baca Quran, setelah Ramadan terus baca Quran. Nah, ini mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan sering buka-bukaan auratnya, maksudnya ya, sering pakai daster saja keluar rumah, ibu-ibu nih jemur baju pakai celana pendek ya. Nah, setelah Ramadan tidak mau dia, takut dia ya, tidak berani dia takut terbuka auratnya dilihat laki-laki yang bukan mahram. Sebelum Ramadan enak baik salaman dengan suami orang, dengan cowok-cowok ya, dengan berondong apa. Setelah Ramadan tidak mau lagi. Ini ada batasan antara yang mahram dan bukan mahram. Ini tanda orang yang mendapatkan kemenangan. Sebelum Ramadan mungkin solatnya bolong-bolong. Setelah Ramadan solatnya tidak pakai bolong-bolong ya, semua ditampalnya. Ini merupakan orang yang mendapatkan kemenangan. Tapi kalau sebaliknya, sebelum Ramadannya sholat bolong-bolong, sudah Ramadan makin parah. Nah, ini dapat laknat, na'udzubillah min. Sebelum Ramadan tidak pernah ke masjid, sesudah Ramadan makin parah. Tidak pernah nongol ke masjid, kecuali setelah masuk ke dalam ringgo, setelah masuk dalam apa? Ya, baru ke masjid setelah mati. Biasanya orang sholat di belakang imam, ini dia sholat di depan imam. Na'udzubillah. Sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran, setelah Ramadan Al-Quran pun tidak punya di rumahnya. Na'udzubillah. Bahkan di HP-nya tidak punya aplikasi Al-Quran. Dia Islam tapi tidak ada ciri-ciri Islamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemenangan itu sebagaimana kita sebutkan tadi untuk orang yang mendapatkan tentunya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh pula berburuk sangka dengan orang ini ya ikut menang baik puasa tidak boleh. Ya, itu urusan kita masing-masing. Kalau kepada Allah itu urusan masing-masing. Tapi kita mengajak kepada yang baik agar dia bertaubat, agar dia sadar diri dan sama-sama mendapatkan kemenangan ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Iya, semoga kita semua adalah termasuk orang dan juga golongan-golongan orang yang menang di hari raya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mengupas informasi yang terakhir. Tentunya pertanyaan diajukan bersama dengan Ibu Khairia. Pertanyaannya Ustadz yaitu bagaimana tuntutan dan bagaimana tuntutan dalam berhari raya dan juga bagaimana tuntutan dalam mengumandangkan takbir. Silakan dijawab Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Dalam kesunahan bertakbir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah dirangkum oleh para ulama fikih kita, bahwa takbir itu ada dua, ya, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu ketika hari raya Idul Fitri.
Dimulai boleh bertakbir, kesunahan bertakbir itu setelah matahari terbenam di akhir Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan beberapa lafaz yang sudah kita maklumi. Itu takbir mutlak namanya. Yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Muqayyad ini yaitu dimulai juga sama, dimulai dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai 3 hari tasyrik, ya, setelah asar. Ini ada pada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini takbir muqayyad. Artinya hari raya Idul Adha juga masuk dalam pada takbir mutlak tadi. Takbir mutlak masuk dan takbir muqayyad masuk. Ini kesunahan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai orang-orang yang mengaku cinta Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, maka kerjakan. Man ahabba, kata Rasul SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka tanda ciri dia mencintaiku, kata Rasul SAW. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku jamin dia bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada di antara kita golongan dari umat Islam yang mengaku cinta sunnah, tapi dia tidak mau bertakbir yang merupakan sunnah Nabi. Di hari raya masjidnya diam, ya, tidak ada bunyi macam kuburan, ya, katanya pengaku pencinta sunnah, tapi yang disunnahkan Nabi tidak dikerjakannya. Ini jangan kita ikuti. Kita tetap berjalan sesuai dengan jalan manhajnya Nabi, manhaj yang murni yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka bertakbir adalah salah satu yang harus kita hidupkan, yang merupakan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar artinya Allah yang maha besar. Tidak ada yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengagungkan hari raya ini dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tentunya semua pertanyaan sudah dijawab, dan juga tentunya pertanyaan-pertanyaan ini sebagai informasi dan juga sebagai ilmu pembelajaran, dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan juga semoga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah juga. Baiklah, tentunya inilah ya topik pembahasan kita, pererat silaturahmi di hari raya Idul Fitri. Jadi tentunya silaturahmi harus diawali dan juga harus diikuti dengan adab dan juga dengan etika. Untuk itu tentunya karena pertanyaan sudah jawab, kita akan kembali bersama rekan saya Fadila Agani. Baik, terima kasih Rivaldo. Bagaimana ibu-ibu dari BKMT Handil Jaya? Jawabannya sudah memuaskan ibu-ibu? Oke, alhamdulillah sudah memuaskan ya Pak Ustadz. Baik, untuk pemirsa dimanapun berada, baik di rumah maupun di studio, jangan kemana-mana sambil makan kue lebaran dan juga hidangan lainnya. Mari kita saksikan penampilan dari Rihlatun Nada. Semua milik kita sepenuhnya, karena dalam harta yang kita punyai terdapat juga milik kaum du'afa. Sesungguhnya harta yang kita punyai tidaklah semua milik kita sepenuhnya, karena dalam harta yang kita punyai terdapat juga milik kaum du'afa. La 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 la. Jalan ke kota Jakarta, jangan
Janganlah lupa mampir ke Ciputat. Jika harta telah sampai nisabnya, janganlah lupa tunaikan zakat. Jika harta telah sampai nisabnya, janganlah lupa tunaikan zakat. Ramailah orang membeli sutra, janganlah lupa emas dan perak. Jikalau ingin dekat dengan surga, janganlah lupa rajin berinfak. Jikalau ingin dekat dengan surga, janganlah lupa rajin berinfak. Ingat-ingatlah wahai manusia akan soalan di hari kemudian, tentang harta-harta yang kita punya. Dari manakah engkau mendapatkan? Kemana jua engkau belanjakan? Dari manakah engkau mendapatkan? Kemana jua engkau belanjakan? Jalan ke kota Jakarta, janganlah lupa mampir ke Ciputat. Jika harta telah sampai nisabnya, janganlah lupa tunaikan zakat. Jika harta telah sampai nisabnya, janganlah lupa tunaikan zakat. Ramailah orang membeli sutra, janganlah lupa emas dan perak. Jikalau ingin dekat dengan surga, janganlah lupa rajin berinfak. Jikalau ingin dekat dengan surga, janganlah lupa rajin berinfak. Bulan Ramadan, bulan yang suci, pergilah umroh ke kota Mekah. Jikalau kita mendapat rezeki, janganlah lupa untuk sedekah. Jikalau kita mendapat rezeki, janganlah lupa untuk sedekah. Ingat-ingatlah wahai manusia akan soalan di hari kemudian, tentang harta-harta yang kita punya. Dari manakah engkau mendapatkan? Kemana jua engkau belanjakan? Dari manakah engkau mendapatkan?